Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilin Permisti dengan NIM 230201042. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kompetensi klinik dengan pembahasan asuhan keperawatan jiwa. Ada beberapa soal yang akan saya bahas di video kali ini. Silakan menonton. Oke, masuk ke soal. Soal nomor 1. Seorang lansia berusia 65 tahun sudah 7 tahun tinggal di panti jompo. Hasil pengkajian, pasien tampak sering menyendiri, tidak mau bergabung dengan temannya yang ada di panti tersebut. Sering menangis sendiri dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Pasien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Depresi, B. Berduka, C. Isolasi sosial, D. Harga diri rendah, E. Ketidakberdayaan. Jawabannya D. Harga diri rendah. Pembahasan harga diri rendah adalah perasaan negatif terhadap diri sendiri dan merasa gagal mencapai suatu keinginan tertentu. Pada kasus di atas, pasien mengatakan ia merasa keluarganya tidak peduli lagi dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Data pendukung pada kasus di atas adalah pasien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Tanda dan gejala di atas merupakan dasar penegakan diagnosa keperawatan harga diri rendah. Soal selanjutnya, soal nomor 2, seorang perempuan berusia 20 tahun dibawa ke RSJ karena sudah 1 bulan mengurung diri dalam kamar. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu keluar rumah karena tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pasien merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-temannya yang saat ini sudah masuk kuliah. Pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya dan pasien juga sudah tahu penyebab dirinya menghindar dari orang lain. Tindakan apa selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat kepada pasien? A. Melatih cakap-cakap dengan teman lain. B. Menilai kemampuan yang dapat digunakan. C. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. D. Melatih kegiatan yang telah dipilih sesuai kemampuan. E. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Jawabannya E. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Kenapa itu? Karena pada diagnosa pada kasus di atas adalah harga diri rendah. Kata kunci pada kasus di atas adalah pada interaksi pertama perawat telah membina hubungan saling percaya dan pasien juga tahu dirinya menghindar dari orang lain. Tindakan selanjutnya adalah identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien. Ini merupakan SP1 pada diagnosa harga diri rendah. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Seorang lansia sudah 10 tahun tinggal di panti jompo. Berdasarkan pengkajian, pasien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Pasien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Apa diagnosis keperawatan yang tepat? A. Depresi, B. Berduka, C. Isolasi sosial, D. Harga diri rendah, E. Ketidakberdayaan. Jawabannya D. Harga diri rendah. Data fokus masalah, merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Pasien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Tanda dan gejala di atas merupakan dasar penegakan diagnosa keperawatan harga diri rendah. Dan harga diri rendah adalah perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilangnya percaya diri dan harga diri, serta merasa gagal mencapai suatu keinginan tertentu. Soal nomor 4. Seorang pasien laki-laki 30 tahun masuk RSJ sejak 3 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa pasien hanya mengurung diri di kamar sejak 2 bulan yang lalu. Sebelum dibawa ke RSJ, pasien hampir melukai tubuhnya sendiri menggunakan gunting. Setelah kejadian itu, pasien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Depresi, B. Isolasi sosial, C. Harga diri rendah, D. Risiko bunuh diri, E. Ketidakberdayaan. Jawabannya risiko bunuh diri, D.
Pembahasannya pas data fokus di kasus tersebut, pasien hanya mengurung diri sejak 2 bulan yang lalu. Sebelum dibawa ke RSJ, pasien hampir melukai tubuhnya menggunakan gunting. Setelah kejadian itu, pasien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Dari kasus ini terlihat pasien memiliki tanda dan gejala serta perilaku bunuh diri, yaitu upaya bunuh diri dan isyarat bunuh diri yang merupakan alasan penegakan diagnosa risiko bunuh diri. Bunuh diri adalah salah satu keadaan di mana individu mengalami risiko untuk menyakiti diri sendiri atau melakukan tindakan yang dapat mengancam nyawa. Pada perilaku bunuh diri menjadi 3 kategori. Yang pertama, upaya bunuh diri. Yang kedua, isyarat bunuh diri. Yang ketiga, ancaman bunuh diri. Nah, soal selanjutnya, soal nomor 5, seorang pasien perempuan 20 tahun dibawa ke RSJ karena sudah 1 bulan mengurung diri dalam kamarnya. Berasa kepegajian, pasien malu keluar rumah karena tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pasien merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-temannya yang saat ini sudah masuk kuliah. Pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya dan pasien juga sudah tahu penyebab dia menghindari diri dari orang lain. Tindakan apa selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat kepada pasien? A. Merencanakan kegiatan yang telah dilatih. B. Melatih bercakap-cakap dengan teman lain. C. Menilai kemampuan yang dapat digunakan. D. Melatih kegiatan yang telah dipilih sesuai kemampuan. E. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Jawabannya E. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Pembahasannya, diagnosa pada kasus di atas adalah harga diri rendah. Pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya dan pasien juga sudah tahu penyebab dia menghindari diri dari orang lain. Tindakan selanjutnya adalah mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Ini merupakan SP1 dari harga diri rendah. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Seorang perempuan 35 tahun dibawa oleh keluarganya ke RSJ karena mengurung diri di kamar dan tidak mau mandi sejak 2 minggu yang lalu. Berdasarkan pengkajian, pasien mengatakan malas mandi, tubuh kotor, bau badan, rambut kusut, gigi dan kuku tampak kotor. Saat ini perawat sudah mengajarkan pasien cara perawatan diri, yaitu mandi. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya di kasus di atas? A. Menjelaskan manfaat perawatan diri. B. Membina hubungan saling percaya dengan pasien. C. Mengajarkan pasien cara BAB dan BAK yang baik. D. Mengajarkan pasien cara berhias atau berdandan yang baik. E. Mengajarkan pasien cara makan dan minum yang baik. Jawabannya D. Mengajarkan pasien cara berhias atau berdandan dengan baik. Karena pembahasannya, tindakan keperawatan untuk pasien defisit perawatan diri. Yang pertama, menjelaskan tanda dan gejala, penyebab dan akibat defisit perawatan diri serta melatih pasien merawat diri, mandi. Kedua, menjelaskan dan melatih pasien perawatan kebersihan diri, berhias atau dandan. 3. Melatih cara melakukan perawatan diri, makan atau minum. 4. Melatih cara melakukan perawatan diri, BAK atau BAB. Soal nomor 7. Seorang laki-laki 40 tahun sudah 3 bulan dirawat di RSJ dengan keluhan sering menyendiri, kontak mata kurang, dan sering tertawa sendiri. Berdasarkan pengkajian, kondisi pasien saat ini sudah kooperatif, orientasi realita pasien baik, mau diajak berkomunikasi dengan perawat selalu singkat, walaupun singkat, akan tetapi pasien belum mau berkomunikasi dengan orang lain. Apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat untuk pasien? A. TAK sosialisasi. B. TAK orientasi realita. C. TAK persepsi sensori. D. TAK stimulasi sensori. E. TAK stimulasi persepsi. Jawabannya A. TAK sosialisasi. Pembahasan, untuk pasien dengan menarik diri sudah sampai pada tahap mampu berinteraksi dalam kelompok kecil dan sehat secara fisik.
Kata kunci pada kasus di atas adalah pasien dengan masalah isolasi sosial dan sekarang kondisi pasien saat ini sudah kooperatif. Orientasi realita pasien baik, mau diajak berkomunikasi dengan perawat walaupun singkat, akan tetapi pasien belum mau berkomunikasi dengan orang lain. Maka TAK yang tepat untuk pasien adalah TAK sosialisasi. Soal nomor 8, seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di RSJ, merasa letih, lemah, nampak pucat, detak jantung terabap cepat. Pasien diagnosa HIV atau AIDS. Respon pasien setelah mendengar hal tersebut langsung menangis. Ia mengatakan tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi pada saya. Apakah fase kehilangan pada kasus di atas? A. Anger, B. Denial, C. Depresi, D. Bargaining, E. Acceptance. Jawabannya B. Denial. Pembahasannya ada 5 fase kehilangan, diantaranya yaitu yang pertama fase denial. Reaksi pertama adalah shock, tidak mempercayai kenyataan. Yang kedua fase anger, mulai sadar akan kenyataan, marah diproyeksikan pada orang lain. 3. Fase bargaining, tawar-menawar yang mengungkapkan secara verbal berupa penggadaian, kenapa harus terjadi pada saya. Yang keempat, fase depresi, menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara atau putus asa, menolak waktu makan, sulit tidur, letih. Yang kelima, fase acceptance, fase penerimaan, pikiran pada objek yang hilang sudah berkurang. Berdasarkan kasus dikatakan pasien yang mengidentifikasi penolakan atau tidak percaya terhadap yang sedang dialami, maka pilihan yang tepat adalah fase denial. Soal nomor 9, seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di RSJ. Pasien mondar-mandir selama 30 menit sambil memandangi orang lain tanpa berkedip, mengepalkan tangan dan mulut komat kamit. Tiba-tiba ia menarik rambut dan memukul wajah pasien lain yang sedang melintas di depannya. Perawat segera bertindak dengan melakukan pengikatan atau restraint dan mengurungnya di ruangan isolasi. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? A. Bantu pasien melupakan marahnya. B. Observasi tingkat kemarahan pasien. C. Ajarkan pasien cara-cara mengontrol marah. D. Kaji kesiapan pasien untuk melepaskan ikatan. E. Bujuk pasien dan ajak untuk berdiskusi kemarahannya. Jawabannya B. Observasi tingkat kemarahan pasien. Pembahasannya, saat keadaan pasien marah dan mengamuk hingga melukai orang lain, tindakan pertama yang dilakukan adalah menjauhkan dan mengisolasi pasien agar tidak melukai lebih banyak pasien lain. Setelah pasien diikat dan diisolasi, pantau atau observasi kemarahan pasien. Setelah kemarahan pasien menurun, kemudian perawat dapat melakukan tindakan keperawatan. Soal selanjutnya, soal nomor 10, seorang perawat yang bertugas di rawat inap RSJ akan melakukan terapi aktivitas kelompok TAK pada pasien dengan gangguan persepsi sensori atau halusinasi pendengaran. TAK yang akan dilakukan adalah stimulasi persepsi. Apakah tindakan sesi 1 yang akan dilakukan pada TAK tersebut? A. Perawat mengajarkan cara mengenal halusinasi. B. Perawat mengajarkan cara menghargai halusinasi. C. Perawat mengajarkan minum obat secara teratur. D. Perawat menganjurkan melakukan kegiatan terjadwal. E. Perawat menganjurkan bercakap-cakap dengan orang lain. Jawabannya A. Perawat mengajarkan cara mengenal halusinasi. Pembahasannya sesi 1 pada TAK ini bertujuan untuk mengenalkan pada pasien tentang cara mengenal halusinasi yang meliputi isi, waktu terjadi, situasi saat terjadi, dan perasaan pasien saat terjadi. Soal nomor 11, seorang pasien perempuan berusia 35 tahun dirawat di RSJ karena di rumah ia sering marah-marah dan mengamuk. Saat ini pasien sudah perawatan hari ke-10 dan keluarga sudah tahu cara merawatnya. Menurut keluarga bahwa pasien sudah mampu
motivasi dirinya sendiri untuk mengontrol perilaku kekerasannya. Apakah indikator keberhasilan asuhan keperawatan yang dilakukan keluarga? A. Keluarga mampu menangani masalah marah. B. Keluarga mampu menangani perilaku kekerasan. C. Keluarga mampu menangani masalah coping tidak efektif. D. Keluarga mampu menangani masalah keperawatan mental. E. Keluarga mampu mengerti masalah riwayat penyebab dan tanda gejala. Jawabannya adalah E. Keluarga mampu mengerti masalah riwayat penyebab, tanda, dan gejala. Pembahasannya, perawat dalam melakukan tindakan SP pada keluarga meliputi cara seperti mendiskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien, mendiskusikan bersama keluarga tentang perilaku kekerasan, mendiskusikan pada keluarga kondisi pasien yang perlu segera dilaporkan kepada perawat seperti melempar atau memukul benda atau orang lain. Latih keluarga merawat pasien dengan perilaku kekerasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya adalah keluarga mampu mengerti masalah riwayat penyebab, tanda, dan gejala. Perawatan pasien di rumah hanya mencegah pasien terpapar oleh kekambuhan penyakit. Soal nomor 12. Seorang pasien perempuan berusia 30 tahun dirawat di RSJ dengan keluhan depresi karena sering diejek tetangganya. Pasien baru mengalami amputasi pada kaki kanannya. Pasien mengatakan bahwa dirinya tidak berguna lagi. Malu dengan keadaannya, kontak mata kurang, menyendiri di sudut ruangan. Apa konsep diri pasien yang terganggu? A. Peran. B. Ideal diri. C. Harga diri. D. Identitas diri. E. Gambaran diri. Jawabannya E. Gambaran diri. Pasien mengalami gangguan pada gambaran diri dikarenakan hilangnya salah satu anggota tubuh pasien akibat amputasi. Gambaran ini adalah sikap atau cara pandang seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masalah lalu secara berkesinambungan dan dimodifikasi dengan pengalaman baru setiap individu. Pasien mengatakan malu terhadap keadaan tubuhnya merupakan tanda bahwa gambaran diri pasien terganggu. Soal nomor 13. Seorang perempuan usia 27 tahun masuk RSJ diantar oleh keluarganya karena menyendiri di dalam kamar sejak 2 minggu lalu. Ketika perawat melakukan wawancara, didapatkan data bahwa pasien menjawab dengan nada monoton, ekspresi tidak berubah. Manakah masalah afek yang dialami oleh pasien? A. Labil. B. Datar. C. Tumpul. D. Terbatas. E. Tidak sesuai. Jawabannya adalah B. Datar. Pembahasan pasien yang berespon dengan suara yang monoton yang ekspresi wajah yang tidak berubah merupakan tanda bahwa pasien mengalami afek yang datar atau flat effect. Afek tumpul yaitu gangguan pada afek yang dimanifestasikan oleh penurunan yang berat pada intensitas irama perasaan yang diungkapkan pasien. Afek yang tidak sesuai yaitu ketidakharmonisan antara irama perasaan emosional dan gagasan pikiran atau pembicaraan. Afek labil yaitu perubahan irama perasaan yang cepat dan tiba-tiba tanpa adanya stimulasi eksternal. Afek terbatas yaitu penurunan intensitas irama perasaan. Soal 14. Seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun masuk ke RSJ diantar oleh keluarganya karena mengamuk dan bicara sendiri. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami gangguan proses pikiran ditandai dengan pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan yang lainnya. Apakah gangguan proses pikir yang dialami pasien pada kasus di atas? A. Blocking. B. Tangensial. C. Perseverasi. D. Sirkumstansial. E. Kehilangan asosiasi. Jawabannya E. Kehilangan asosiasi, di mana
Sirkumstansial yaitu pembicaraan yang berbelit-belit tetapi sampai pada tujuan pembicaraan. Tangensial yaitu pembicaraan yang berbelit-belit tetapi tidak sampai pada tujuan pembicaraan. Kehilangan asosiasi yaitu pembicaraan tidak ada hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dan pasien tidak menyadarinya. Perseverasi yaitu pembicaraan yang berulang. Blocking yaitu pembicaraan terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal kemudian dilanjutkan kembali. Jadi jawabannya Soal nomor 15. Seorang laki-laki berumur 38 tahun dirawat di RSJ dengan halusinasi pendengaran. Ketika diajak berdiskusi tentang halusinasinya, pasien menanyakan, apakah perawat percaya apa yang didengar pasien halusinasinya? Perawat menjawab bahwa ia percaya pasien mengalami hal tersebut, namun ia tidak mendengarnya. Apakah tindakan yang dilakukan perawat tersebut? A. Menghardik, B. Memvalidasi, C. Menyudutkan, D. Menyampaikan tujuan, E. Mengalihkan perhatian. Jawabannya B. Memvalidasi. Pembahasannya, pasien dengan diagnosa halusinasi pendengaran akan merasa bahwa suara yang didengarnya adalah benar saat mendengarkan pernyataan pasien mengenai suara yang didengarnya. Perawat terlebih dahulu mendengarkan pernyataan pasien dengan penuh perhatian, kemudian memvalidasi bahwa yang didengar pasien itu tidak didengar oleh perawat. Soal 16. Seorang wanita dirawat di IGD RSKJ Seo Bengkulu. Dikarenakan mencoba memotong nadinya dengan pisau dikarenakan pasien putus dari pacarnya 1 minggu yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa pasien sering mengungkapkan bahwa hidupnya tidak berarti lagi karena masa depannya telah hancur dan lebih baik mati saja. Apakah tahap bunuh diri yang terjadi pada pasien di atas? A. Bunuh diri, B. Risiko bunuh diri, C. Isyarat bunuh diri, D. Ancaman bunuh diri, E. Percobaan bunuh diri. Jawabannya E. Percobaan bunuh diri. Bahasan, pasien telah mencoba memotong nadinya dengan pisau setelah putus dari pacarnya 1 minggu yang lalu. Data-data di atas menunjukkan bahwa percobaan bunuh diri yang dilakukan pasien terjadi setelah putus dari pacarnya. Berdasarkan buku ajar keperawatan kesehatan jiwa, percobaan bunuh diri adalah tindakan pasien mencederai atau melukai diri untuk mengakhiri hidupnya yang disebabkan oleh kegagalan adaptasi sehingga tidak dapat menghadapi stres, perasaan terisolasi yang dapat terjadi karena kehilangan hubungan interpersonal, atau gagal melakukan hubungan yang berarti, perasaan marah atau bermusuhan, dan cara untuk mengakhiri keputusan. Soal 17. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di RSKJ setelah sedang mengamuk, ingin memukul teman-teman sekamarnya sampai tidak bisa terkontrol. Ekspresi wajah tegang, mata merah, dan melotot. Apa intervensi yang tepat untuk kasus di atas? A. Restrain, B. Psikofarmaka, C. Terapi suportif, D. Terapi lingkungan, E. Terapi aktivitas kelompok. Jawabannya A. Restrain. Berdasarkan ciri-ciri dari kasus di atas bahwa klien mengalami perilaku kekerasan atau PK. PK adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang baik secara fisik maupun psikologis. Dalam kondisi seperti pada kasus, tindakan yang paling tepat adalah melakukan restraint, pengikatan pada ekstremitas klien hingga klien kembali tenang. Soal selanjutnya, soal 18. Seorang perempuan berusia 28 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 6 hari yang lalu karena marah-marah dan hampir melukai temannya dengan benda tajam. Dari hasil pengkajian, klien tampak mondar-mandir di ruangan, mata melotot, dan bicara dengan ketus. Perawat sudah mengajak klien berinteraksi dan membina hubungan saling percaya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan selanjutnya? A. Mengajarkan cara minum obat secara teratur, B. Mengajarkan mengontrol marah dengan spiritual, C. Mengajarkan cara mengontrol marah dengan verbal, D. Mengajarkan cara mengontrol marah dengan pukul bantal dan kasur, E. Mengidentifikasi penyebab tanda perilaku kekerasan yang dilakukan dan akibat perilaku kekerasan.
Jawabannya E. Mengidentifikasi penyebab, tanda, perilaku kekerasan yang dilakukan dan akibat perilaku kekerasan. Pembahasannya, dari data di atas menunjukkan bahwa klien mengalami masalah resiko perilaku kekerasan, sehingga tindakan keperawatan yang tepat dilakukan setelah terbina hubungan saling percaya dengan klien adalah mengidentifikasi penyebab, tanda, perilaku kekerasan yang dilakukan dan akibat dari perilaku kekerasan. Risiko perilaku kekerasan adalah risiko membahayakan secara fisik, emosi, dan atau seksual pada diri sendiri dan orang lain. Soal 19. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan mengurung diri dan sering mendengar suara-suara yang menyeramkan. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien apatis saat diajak berinteraksi, pasien mengalihkan pandangan, mengacuhkan perawat, kemudian menghindari, tidak mau bergaul, dan tampak menyendiri. Apakah masalah keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? A. Waham, B. Halusinasi, C. Isolasi sosial, D. Harga diri rendah kronis, E. Harga diri rendah situasi sosial. Jawabannya isolasi sosial. Dari data di atas menunjukkan bahwa pasien mengalami isolasi sosial. Isolasi sosial adalah ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain. Tanda dan gejala isolasi sosial adalah merasa ingin sendiri, merasa tidak aman di tempat umum, menarik diri, tidak berminat atau menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Soal nomor 20. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di RC. Dari hasil pengkajian, pasien sedih jika ditanya tentang rumah tangganya. Pasien mengatakan ditinggal cerai oleh suaminya sehingga menyebabkan pasien suka menyendiri. Apakah masalah utama dari kasus tersebut? A. Isolasi sosial, B. Berduka antisipasi, C. Berduka disfungsional, D. Hambatan interaksi sosial, E. Gangguan konsep diri atau harga diri rendah. Jawabannya E. Berduka disfungsional. Pembahasannya, berduka disfungsional adalah suatu respon terhadap kehilangan individu terhadap kehilangan individu tetap terifikasi dalam suatu tahap proses berduka untuk periode waktu yang terlalu lama, atau gejala berduka yang normal menjadi berlebih-lebihan untuk suatu tingkat yang mengganggu fungsi kehidupan secara normal. Nah, itulah pembahasan 20 soal dari materi asuhan keperawatan jiwa. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.